ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir surah Al-Kahfi sampai pada ayat yang ketujuh. Qala Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, sesungguhnya kami ja'alna, yakni menjadikan atau kami pilih apa-apa yang ada di atas muka bumi sebagai zinah, sebagai perhiasan. Ya, kami pilih di atas muka bumi ini perhiasan. Apa-apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Linabluwahum, untuk menguji mereka, yakni menguji manusia, ayyuhum, siapa di antara mereka yang ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, idza ta'ammaltal Qur'an tajidu annahu ghaliban yuqaddimu syar'a 'alal khalqi. Apabila engkau merenungkan atau engkau meneliti, menelaah Al-Quran, maka engkau akan mendapati kebanyakan Al-Quran itu biasanya mendahulukan syariat daripada penciptaan. Yang menyebutkan syariat terlebih dahulu, kemudian menyebutkan sisi penciptaan. Qala Allah Ta'ala, seperti yang Allah firmankan di awal surah Ar-Rahman. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Didahulukan 'allamal Qur'an, yakni syariat. Ya, mengajarkan Al-Qur'an, yakni mengajarkan syariat. Baru kemudian penciptaan, ya, khalaqal insan, dan menciptakan manusia. Ini meskipun enggak semuanya, kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan syariat terlebih dahulu, baru kemudian menyebutkan penciptaan. Kalau di ayat ini, surat Al-Kahfi ini, ayat yang ketujuh, itu disebutkan penciptaan dulu, baru syariat. Karena Allah sebutkan penciptaan dulu. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan di atas muka bumi ini, apa-apa di atas muka bumi ini, kami jadikan sebagai perhiasan. Nah, ini penciptaan. Baru kemudian syariatnya, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Wa ta'ammalul ayat fi hadzal ma'na tajidu anna Allah yabda'u bisyara'i' qabla dzikril khalqi wa ma yata'allaqu bihi. Dan ketika Anda merenungkan, ketika Anda menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan tadi, didahulukan penciptaan, baru kemudian didahulukan syariat, baru kemudian penciptaan. Ini kata beliau menunjukkan li'annal makhluqat innama sukhirat lil qiyami bi ta'atillahi azza wa jalla. Itu semua menandakan bahwa semua makhluk itu digunakan, semua penciptaan-penciptaan, ya mau binatang-binatang atau tumbuhan-tumbuhan, air
atau apa yang ada di atas muka bumi ini, sesungguhnya mereka itu digunakan untuk supaya manusia menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah ciptakan semua ciptaan yang ada ini tujuannya untuk siapa? Untuk manusia, untuk kita. Ya, Allah ciptakan binatang, tumbuhan, Allah turunkan hujan, ya, dan lainnya dari ciptaan-ciptaan apapun yang ada di alam semesta itu untuk menunjang manusia dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman di surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di surah Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Ini ayatnya. Dan dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian wahai manusia apa-apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya. Jadi apa-apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Nah, kita diciptakan untuk apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Idzan al-muhim al-qiyamu bi ta'atillahi azza wa jalla. Maka yang terpenting di sini adalah mendirikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ta'ammal hadhihi an-nuqtah hatta yatabayyan laka anna asla dunya wa ijadad dunya innama huwa lil qiyami bi syari'atillahi azza wa jalla. Maka kesimpulan dari poin ini, kata beliau, nampak bagi Anda bahwa adanya dunia ini, diciptakannya dunia ini dan segala perhiasan yang ada di dalamnya, itu semua tujuannya adalah agar manusia menegakkan agama Allah, menegakkan syariat Allah, yakni menjalankan ketaatan dan beribadah kepada Allah. Qauluhu ta'ala, kembali ke ayat tadi, Allah mengatakan inna ja'alna, sesungguhnya kami ja'alna. Ja'alna di sini diartikan dengan soyyarna. Ya, soyyarna ya artinya dipilih, kami pilih. Wa ja'ala ta'ti bimakna khalaqa wa bimakna soyyara. Kata-kata ja'ala di dalam Al-Quran itu terkadang maknanya khalaqa, menciptakan. Wa ja'ala al-laila wan nahar misalnya. Dan Allah jadikan malam dan siang. Apa ayatnya? Wa ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Ja'ala di situ artinya adalah khalaqa, mengadakan atau menjadikan atau menciptakan. Bisa juga ja'ala artinya sayyara, yakni memilih. Apa bedanya? Fa in ta'addat li maf'ulin wahidin fa innaha bi makna khalaqa. Jadi dalam bahasa Arab, lihat saja, kalau ja'ala itu maf'ulnya ada dua, maf'ulnya ada satu, maf'ul ini artinya objeknya. Sesungguhnya kami menjadikan manusia, kami menjadikan tadi malam dan siang. Itu dihitung satu. Karena malam dan siang ini dihitung satu maf'ul. Kami jadikan malam dan siang satu objek, maka kalau satu objeknya itu berarti menciptakan atau mengadakan atau menjadikan. Tapi kalau objeknya ada dua, maka itu berarti bukan menciptakan, tapi memilihkan. Ya, itu berarti memilihkan. Nah, di sini contohnya surah Al-An'am ayat yang pertama. Allah mengatakan wa ja'aladh-dhulumati wan-nur, dan Allah menjadikan malam atau gelap dan terang. Di sini artinya apa? Menciptakan atau memilih? Memilih. Menciptakan. Itu kan itu dua maf'ulnya. Ya dua, tapi itu cuman ataf saja. Mengikut kepada yang pertama saja. Ya, ini maf'ulnya satu. Wa in ta'addat li maf'ulaini fahiya bimakna sayyara. Tapi kalau objeknya dua, nah baru itu bermakna dipilih. Contoh, dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ketiga, Allah mengatakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan.
Sesungguhnya kami ja'alnahu. Ja'hu di sini objek yang pertama kembali kepada Al-Qur'an. Kami menjadikan Al-Qur'an bahasa Arab. Tuh. Kami menjadikan Al-Qur'an bahasa Arab. Maka ja'ala di sini bukan bermakna menciptakan, tapi bermakna memilih. Kami pilih Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kenapa kata beliau? Ai sayyarnahu bilughatil Arab. Maksudnya ayat tadi kami pilihkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kenapa kok dibahas seperti ini? Kata beliau, wa innaman nabbahtu ala dzalik li'anna al-jahmiyata yaqulun innal ja'ala bima'nal khalq fi jami'il mawadhi'. Karena ada syubhat dari orang-orang Jahmiyah bahwasanya ja'ala itu bermakna khalaqa, menciptakan. Semua tempat kalau ada nemu ja'ala itu harus diartikan khalaqa, menjadikan atau menciptakan. Ini karena memang akidah mereka Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Karena akidah mereka itu Al-Qur'an makhluk, ciptaan Allah. Apa dalilnya? Ini, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an bahasa Arab. Loh, berarti kan menjadikan itu menciptakan. Itu syubhatnya di situ. Maka dibantah dari sisi bahasa, betul ja'ala itu terkadang bermakna menciptakan. Tapi kalau maf'ulnya, objeknya ada dua, itu bukan bermakna khalaqa, bukan bermakna menciptakan, tapi bermakna sayyara, memilihkan. Berarti artinya inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, artinya kami memilihkan bagi Al-Qur'an bahasa Arab. Berarti Al-Qur'an bukan diciptakan. Ya, Al-Qur'an bukan diciptakan. Wa yaqulun makna qaulihi ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan ay khalaqnahu. Ini kata orang-orang Jahmiyah, kami menjadikan Al-Qur'an bahasa Arab. Nah, menjadikan di sini artinya khalaqa, menciptakan, berarti Al-Qur'an makhluk, bukan kalamullah. Walakin hadza ghalat ala al-lughatil arabiyyah. Namun ini dari sisi bahasa saja sudah salah, sudah keliru. Dari sisi bahasa saja. Apalagi dari sisi akidah, dari sisi dalil-dalil yang lain. Betapa banyak dalil-dalil yang menunjukkan Al-Qur'an kalamullah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Apabila ada salah seorang musyrik meminta jaminan perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka lindungi dia sehingga dia mendengar kalamullah. Apa yang dimaksud kalamullah di situ? Al-Qur'an. Allah sendiri yang menyebut Al-Qur'an sebagai kalamullah. Nah, maka Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menjadikan apa-apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai zina. Ya, zina artinya bukan berzina, bukan. Ya, zina artinya perhiasan. Ya, laha, untuknya. Ya, untuknya ini kembali ke bumi. Perhiasan untuk bumi. Huna ja'ala bimakna sayyara. Maka di sini ja'ala sekali lagi bermakna sayyara, memilihkan. Kami memilih apa-apa yang ada di atas muka bumi ini, ya kami pilihkan zina, yakni perhiasan. Fal maf'ulul awal ma wal maf'ulul tsani zina. Nah, ini objeknya ada dua. Objek yang pertama ma, inna ja'alna ma. Ya, ma di sini objek yang pertama. Sedangkan objek yang kedua adalah zina. Ai anna ma 'alal ardi ja'alahu Allahu zinatan lil ard wa dzalika liikhtibarin nas. Maknanya adalah Allah pilihkan di atas muka bumi ini perhiasan-perhiasan, tujuannya untuk ujian bagi manusia. Ya, sebagai bentuk ujian bagi manusia. Hal yata'allaquna bihadhihi zinati am yata'allaquna bil khaliq? Apakah untuk menguji manusia? Apakah manusia itu bergantung dengan perhiasan-perhiasan dunia itu? Atau dia bergantungnya kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? An-nasu yanqasimuna ila qismain.
Maka manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua. Minhum yata'allaqu bizzinah wa minhum man yata'allaqu bil khaliq. Di antara manusia ada yang ketergantungan dengan perhiasan-perhiasan dunia itu. Dan di antara mereka ada yang menggantungkan dirinya, ketergantungannya itu, keterikatannya itu kepada Al-Khaliq, kepada penciptanya. Wasma' ila qawlihi ta'ala mubayyinan hadal amra. Maka coba simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 175 dan seterusnya. Allah mengatakan watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka, yakni kepada kaummu, ayat naba'al ladzi atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka informasi, berita tentang seseorang yang telah datang kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, namun ternyata dia berlepas diri dari ayat-ayat kami. Dia tidak mau mengikuti ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitan, maka dia pun diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang tergelincir dalam kesesatan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya dia mau mengikuti ayat-ayat kami, la rafa'nahu biha, maka kami akan angkat dia. Ya, kami akan tinggikan derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ard. Namun dia cenderung lebih condong kepada al-ard, yakni perhiasan-perhiasan yang ada di atas muka bumi ini. Tuh, dia lebih cenderung kepada itu. Wattaba'a hawa, karena mengikuti keinginan hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Maka permisalannya, perumpamaannya itu seperti anjing. Ya, apabila engkau menghalaunya, maka dia akan menjulurkan lidahnya. Apabila kau tinggalkan dia, dia tetap menjulurkan lidahnya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah tentang kisah-kisah agar mereka berfikir. Tapi intinya kata beliau, idzan ja'alallahu zinata liikhtibaril ibad. Allah menjadikan muka bumi ini, memilihkan muka bumi ini sebagai perhiasan. Allah pilih muka bumi ini sebagai apa-apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan, tujuannya untuk menguji manusia, menguji hamba. Sawaun akanat hadhihi zinatu fima khalaqahu Allahu azza wa jalla wa aujadahu am mimma sana'ahu al-adami. Entah perhiasan dunia ini memang murni ciptaan Allah atau dia buatan manusia. Kita meyakini semua itu ciptaan Allah. Ada nggak pencipta lain selain Allah? Hah? Tidak ada kan? Itu termasuk diantara keimanan tauhid apa? Uluhiyah, rububiyah. Ya, tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan manusia menciptakan, kayak misalnya lampu diciptakan oleh Thomas Alva Edison, telepon diciptakan oleh Alexander Graham Bell. Syirik nggak orang ngomong kayak gitu? Kenapa nggak syirik? Karena katanya nggak ada pencipta lain selain Allah. Nah, itu namanya sona'a, yaitu tahwilus syai' ila syai'. Orang-orang penemu-penemu tadi, pencipta lampu, pencipta telepon, pencipta pesawat, mereka itu hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya kan? Hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini bukan menciptakan. Karena kalau menciptakan adalah mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Langit dan bumi. Langit dan bumi ini apakah ada sebelumnya? Atau mungkin bahannya sudah ada? Nggak ada. Diadakan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru menciptakan. Kita manusia dulu nggak ada. Kemudian diadakan. Nah, kalau yang penciptaan modelnya seperti ini, nggak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun selain itu hanya sebatas tahwilus syai' ila syai'. Merubah dari sesuatu
dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Bahan-bahannya sudah ada. Nah, maka zina yang dimaksud dalam ayat ini bisa dua-duanya. Bisa itu murni ciptaan Allah atau tadi buatan manusia. Yang bisa membuat manusia itu, yang bisa menjadikan manusia itu terlalaikan dari akhirat. Ya, dia tergantung dengan dunia. Karena tadi dijadikan sama Allah sebagai perhiasan yang menyilaukan manusia itu. Fal qusurul fakhmatul muzakhrafatu zinatun wala syakka. Seperti misalnya istana yang besar, yang megah, yang mewah. Itu zina. Itu adalah perhiasan dunia wala syakka. Tidak ada keraguan. Walakinnaha min sun'il adami. Tapi istana yang besar, istana yang megah, itu buatan siapa? Buatan manusia. Tapi tadi yang saya maksud buatan itu adalah merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Wal ardu bijibaliha wa anhariha wa nabatiha. Dan bumi dengan gunung-gunung yang ada di dalamnya, sungai-sungai yang mengalir dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Wa idza anzalallahu al-ma'a 'alaiha ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Kata Allah, ketika Allah turunkan air di bumi tersebut, maka bumi itu menjadi hidup dan menjadi subur, dan tumbuhlah segala macam jenis tumbuh-tumbuhan. Ini ayat dalam surat Al-Hajj. Wa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Ini ayat di surat Al-Hajj. Ya, di awal-awal surah Al-Hajj. Hadhihi zinatun min indillahi ta'ala. Ini semua adalah perhiasan-perhiasan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Qauluhu ta'ala. Kemudian Allah berfirman linabluwahum ay nakhtabiruhum. Yaitu kami uji, untuk kami uji mereka. Ya, al-ibtila, al-ikhtibar, diuji. Ya, ujian-ujian demikian memang harus ada untuk membuktikan kualitas keimanan seseorang. Tanpa ada ujian, tidak terbedakan antara yang murni taat kepada Allah dengan yang tidak taat kepada Allah, nggak ada bedanya. Tanpa ada ujian. Ya, ini fungsinya bala, fungsinya ujian. Ya, ibarat seperti misalnya kita ingin mengetahui kualitas ini musim hujan ini tukang. Ya, kita kualitas seorang tukang genteng, tukang talang lah, udan-udan ini lah usum. Banyak orderan tukang talang. Kita baru tahu bagaimana kualitas tukang ini dalam menggarap garapannya. Itu ketika apa? Ketika hujan, diuji dengan hujan yang keras, hujan yang badai, semakin besar ujiannya. Dan kalau nggak bocor rumahnya, wah ini berarti tukangnya top, bagus ini. Ya, tapi kalau hujan cuman gerimis, tapi sudah bocor, wah ini garapannya apa berarti? Gak beres garapannya. Tapi kalau nggak musim hujan, jadi habis digarap sama tukangnya, wis gak tahu dan mari ngono. Ketahuan ndak garapannya bagus apa ndak? Nggak ketahuan. Mana yang tukang garapannya bagus sama tukang garapannya yang jelek, nggak ketahuan di situ. Maka seorang mukmin juga demikian, kualitas keimanannya teruji, terbukti ketika datang ujian-ujian tersebut. Makanya para ulama menyebutkan al-fitnatu takshiful haqa'iq. Ya, takshifu haqa'iqar rajul. Ujian itu akan menyingkap hakikat seseorang. Kalau kita ingin tahu bagaimana hakikat jati diri seseorang, lihat ketika masa-masa fitnah, ketika masa-masa ujian. Nah, lihat di situ, tiba nongono hakikatnya orang ini. Ternyata jati dirinya seperti. Jangan ketika masa-masa aman. Ya, jangan ketika masa-masa aman. Lihat ketika masa-masa fitnah, ketika masa-masa ujian, bagaimana dia? Ya, teringat kisah yang pernah kita sampaikan. Ada seorang kehilangan motor. Kehilangan motor di masjid itu. Ujian kan dari Allah. Tapi ternyata dia ini marah-marah, ngomel-ngomel, ya kan, sing jaga parkir dipisui. Terus
Wis pokoknya orang-orang kena omel semuanya. Mungkin polisi yang ini diomeli pisan sama dia. Ya. Enggak sabar dia kena ujian itu. Nah, ada orang ngelihat dari jauh, fulan iki kok ngono ya. Tak pikir selama ini dia itu orangnya sabar, kalem, ya kan? Karena belum datang masa ujian. Ketika datang masa ujian, ketahuan tiba no ngamukan wong iki. Gitu. Ini orang ngelihat dari jauh kayak gitu. Enggak bener itu, enggak boleh itu. Kan dia selama ini datang ke masjid, dengerin pengajian, ya kan, dia tahu ayat-ayat tentang sabar. Kenapa nggak dipraktekkan sama dia? Nah, ini orang kayak gini bisa ngomong kayak gitu karena bukan dia yang ngalami. Ternyata berapa hari setelahnya si ngomong iku mang kehilangan sendal. Bukan motor, sendal. Ngamuke ngului nemen timbangin sing motor. Ya, ngamuke lebih nemen daripada yang motor. Nah, itu menyingkap jati diri seseorang ketika kena masa ujian itu. Nah, wa qauluhu ta'ala, kemudian Allah mengatakan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka manusia siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Ad-dhamir ya'udu lil khalq. Kenapa dikatakan ayyuhum, mereka? Maka mereka di sini kembali kepada al-khalq, yakni ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia secara umum. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala, perhatikan firman Allah tadi, ahsanu amala, untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Walam yakul aktsaru amala, Allah tidak mengatakan siapa di antara mereka yang paling banyak amalannya. Li annal ibrata bil ahsan la bil aktsar. Karena yang jadi tolak ukurnya adalah yang terbaik kualitasnya, bukan banyak-banyakan ibadah. Ya, kalau dibandingkan dua, kuantitas sama kualitas, maka mana yang lebih prioritas? Kualitas ibadah. Dari mana kualitas ibadah? Dari sisi keikhlasannya dan juga dari sisi ittiba'nya kepada Nabi SAW. Ini kualitas. Bukan sekedar banyak-banyakan ibadah. Nih kita sebentar lagi mau Ramadan. Orang kalau sudah ketika masuk bulan Ramadan itu semangat untuk beribadah sangat membara, berapi-api. Untuk merasakan itu enggak? KB ibadah pingin dimplok sama dia. Dimplok maksudnya pingin dijalankan sama dia. Yang ini tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan seperti sekarang ini, orang baca Quran sebentar ya sudah menitikkan air mata. Apa maksudnya? Ngantuk, bukan karena menghayati, bukan, ngantuk soalnya. Baru baca sebelum selesai satu lembar sudah menitikkan air mata. Tapi ketika bulan Ramadan, isok 1 juz, sik mampu lanjut lagi, isok 2 juz, mampu lanjut lagi isok 3 juz. Selesai itu masih mampu berzikir, malam bangun untuk sholat misalnya, masih mampu untuk sodako, ya, apalagi berdiam diri di masjid, iktikaf dan yang lainnya. Banyak ibadah-ibadah. Selesai dari satu ibadah pingin ibadah yang lain. Selesai dari ibadah ini pingin ibadah yang lain. Nah, ketika seorang di bulan Ramadan punya semangat untuk beribadah, maka dia harus memperhatikan apakah ibadahnya tadi berkualitas atau tidak. Jangan terus pokoknya ibadah. Ayo, pokoknya ibadah bagus, semangat ibadah bagus, tapi harus dibarengi dengan kualitas. Jangan sampai banyak-banyakan ibadah, akhirnya sembarang kalir ibadah dikerjakno. Dapat broadcast dari WA. Malam ini adalah malam hari Ramadan ini. Malam turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Maka dianjurkan untuk membaca ini sekian kali, membaca ini sekian kali, ditutup dengan ini sekian kali. Wah, iki durung tak lakoni iki. Iya, dilakoni akhirnya. Dikerjakan sama dia tanpa dia melihat apakah ibadah ini ada tuntunannya dari Nabi SAW ataukah tidak. Nah, ini ibadah yang enggak berkualitas. Ya, ibadah yang tidak berkualitas, yakni ibadah yang bid'ah. Semua kebid'ahan itu adalah ibadah, bentuk ibadah yang tidak ada kualitasnya. Meskipun yang mengerjakannya itu meskipun pengerjaannya itu menghabiskan energi yang banyak,
pelaksanaannya itu menghabiskan harta yang banyak, pelaksanaannya itu menghabiskan waktu yang banyak. Tapi kalau tidak didasari dengan keikhlasan dan tidak ittiba kepada Nabi, maka itu ibadah yang tidak berkualitas. Maka ibrohnya, tolak ukurnya di sini adalah kualitas ibadah, bukan kuantitas ibadah. Meskipun kalau dua-duanya digabungkan itu yang afdol. Ya, ibadahnya banyak, ya berkualitas. Ya, cuman ya kebanyakan sunatullah itu sesuatu yang sudah banyak itu kualitasnya menurun. Ya, sesuatu kalau sudah banyak kualitasnya menurun. Lihat Anda kalau membaca Al-Quran, kuat 1 juz, 2 juz, dipokso terus 3 juz, 4 juz, lama-lama bacaannya gimana? Anda sudah capek ini, mata sudah lelah, non-stop baca Al-Quran 10 juz, 20 juz non-stop Anda baca Al-Quran, mata sudah capek, lelah. Ya, bacaannya gimana terus habis itu? Beleot-beleot sudah. Ya, bacaannya sudah beleot-beleot. Kualitasnya sudah menurun karena sudah terlalu banyak. Ya. Apa kaidahnya? Kullu syai'in idza katsura rahus. Segala sesuatu kalau banyak itu biasanya menurun kualitasnya. Dulu umat Islam di awal-awal zaman Nabi SAW jumlahnya sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi gimana kualitas mereka? Luar biasa. Zaman setelahnya semakin banyak kaum muslimin, semakin banyak yang masuk Islam, semakin lebar ya ke wilayah-wilayah kaum muslimin. Bagaimana kualitasnya? Semakin naik atau semakin turun? Semakin menurun kualitas kaum muslimin. Apalagi makanan. Orang kan kalau bikin makanan, bikin kue atau apa, kalau dia itu bikinnya cuma sedikit, itu ditelateni ya BDE. Ya kan, bikinnya itu di detail sama dia, ditelateni takarannya, apa masaknya gitu. Coba kalau dia dapat orderan kue 1000 biji ya, 1000 kue gitu. Enggak, sudah beda kualitasnya. Kok ini rasanya? Iya, gawe ini soalnya apa? Gawe ini soalnya itu tadi, cepet-cepetan itu tadi. Maka ibrohnya sekali lagi dengan kualitas. Wa ala hadza law shallal insan 4 raka'atin lakin ala yaqinin dha'ifin au ala ikhlalin bittiba'i syara' wa shalla akhar rak'ataini bi yaqinin qawiyyin mutaba'atin qawiyatin fa ayyuhuma ahsan. Ada kasus, kata beliau, ada satu orang dia sholat 4 rakaat, tapi sholat 4 rakaat ini dengan keyakinan yang lemah dan banyak pelanggaran-pelanggaran di dalam sholatnya itu. Sholat 4 rakaat tapi pikirannya kemana-mana, ya, atau gerakan yang nggak khusyuk, cepat. Sedangkan orang yang kedua sholat cuma 2 rakaat, tapi 2 rakaat ini benar-benar di atas keyakinan, di atas keikhlasan. Benar-benar dia menikmati setiap rakaat, setiap bacaan, khusyuk dalam ibadahnya. Tapi mek pirang rakaat, mek lurut tok. Satunya 4 rakaat. Siapa yang terbaik di antara mereka? 1 atau 2? Yang kedua, ats-tsani bila syak ahsan wa afdal. Orang yang kedua yang lebih baik dan lebih afdal. Li'annal ibrata bi ihsanil amal wa itqanihi ikhlasan wa mutaba'atan. Karena tolak ukur amalan itu baik adalah diukur dengan kedetailannya, itqan, ya ditelateni yang BDE. Ya benar-benar ditelateni, enggak cuman ndang mari ndang wis. Wong salat itu biasanya apa? Ndang mari ndang wis. Ini gak benar-benar dinikmati setiap ayat demi ayat yang dia baca, setiap gerakan yang dia gerakkan, setiap tasbih yang dia ucapkan, itu benar-benar dihayati sama dia. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dia menghayati, saya ini sedang menundukkan, menghinakan diri saya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika sujud, dihayati gerakan sujud ini, di mana kepala yang merupakan bagian tubuh yang paling mulia gak ono regoe di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada nilainya di hadapan, ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menghambakan diri. Nah, gara-gara ditelateni ambek DE iki, mek oleh pirang rakaat? Mek oleh 2 rakaat tok. Nah, sing gak telaten mang tadi, sing cepet-cepetan tadi, iya olehne akeh deh.
dapatnya 4 rakaat tapi nggak ada kualitasnya. Ya. Wa fi ba'dil ibadat al-afdalu at-takhfif ka raka'atil fajri mathalan. Sebagian ibadah justru yang afdolnya itu yang lebih ringan. Jadi jangan dianggap ibadah yang afdol itu adalah ibadah yang banyak, ibadah yang sampai capek, sampai melelahkan. Enggak, yang afdol justru terkadang yang lebih sedikit dan lebih ringan. Contoh, sholat sunnah subuh fajar 2 rakaat. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu yang terbaiknya yang panjang atau yang pendek? Yang pendek. Itu yang paling afdolnya. Kata beliau, "Lau qala insan ana uhibbu an utila fiha fi qiraatil Qur'an wa fi ruku' was sujud wal qiyam." Wa akhar qala ana uridu an ukhaffif. Ada 2 orang salat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Orang yang pertama panjang salatnya. Meskipun ini kita tidak berbicara tentang sah atau tidak sahnya ya. Kita bicara mana yang lebih afdol. Ya, kita bicara mana yang lebih afdol, nanti jangan gagal paham. Ada orang sholat sunnah fajar baca Al-Baqarah misalnya, ya gak subuhan kan. Nah, baca yang panjang lah misalnya An-Naba gitu. An-Naba masih nutut kan subuhannya kan. Ya, rakaat kedua baca An-Nazi'at masih nutut subuhannya. Tapi apakah sah sholatnya? Sah, kalau bicara sah sah. Yang kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun sama kulhu. Nah, kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun dan kulhu. Mana yang lebih afdol? Yang kedua. Kita bicara yang lebih afdol, bukan yang kedua yang sah, yang pertama nggak sah, nggak, dua-duanya sah. Tapi yang lebih afdol yang kedua. Fathani afdol, walihada yanbaghi lana idza ra'ayna amiyan yutilu fi rak'atil fajri an nas'alahu hal hatani rak'atani rak'atal fajri au tahiyatul masjid. Makanya kata beliau, kalau ada orang awam yang dia melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian panjang sholatnya, maka kita tanya, kau tadi itu sholat sunnah fajar atau sholat tahiyatul masjid? Fa in kanat tahiyatul masjid, tahiyatul masjid, fasya'nu. Kalau ternyata tadi enggak, saya itu sholat tahiyatul masjid, maka ya sudah, itu bagiannya dia. Wa in kanat raka'atil fajri qulna la al afdal an tukhaffif. Tapi kalau ternyata dia jawab, tadi saya memanjangkan sholat itu sholat sunnah fajar, maka jawab, enggak gitu sunnahnya. Afdolnya itu at-takhfif, yaitu pendek. Ya, sholat sunnah sebelum subuh pendek. Sebagaimana datang riwayat dari Hafsah bintu Umar ibn Khattab, bahwasanya beliau meriwayatkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atal fajri takhfifan atau kama qalat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah fajar sebelum subuh dengan takhfif, yaitu dengan meringankan bacaannya. Wa fi siyami rakhasa sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an yuwasilu ila sahar wa nadabahum ila an yuftiru min hini ghurubis syams. Fasama rajulan ahaduhuma imtadda sawmuhu ila sahur wa thani aftara min hini ghabati syams. Fa ayyuhuma afdal? Atsani afdal bila syak. Nah, ini sekarang dalam masalah puasa. Orang yang pertama, dia itu puasa mulai terbit fajar sampai terbit fajar lagi. Orang yang kedua, dia puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau ditanya luwe, kok luwe, lebih lapar. Oh, bahasa Jawa. Luwe. Lebih lapar yang mana? Yang pertama. Lu bayang mulai sahur sampai sahur mana? Lebih lapar yang pertama. Jadi pengorbanannya itu lebih berat, lebih besar. Laparnya lebih kerasa, hausnya lebih kerasa. Sedangkan yang kedua, maghrib sudah buka. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, yang lebih sesuai dengan sunnah, yang kedua. Karena itu yang dituntun oleh syariat, itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya.
wal awal wa in kana la yunha anhu fa innahu jaizun walakinnahu ghairu masyru'. Meskipun yang pertama kalau bicara sahnya, ada orang puasa. Ya, bukan karena dia mengarang syariat baru, enggak. Memang dia itu sempatnya baru buka puasanya itu ketika mau menjelang sahur. Wallahu a'lam, mungkin ada orang yang baru dapat makanan mau menjelang sahur, ada enggak? Ada, mungkin ada. Kita pernah lihat seorang syekh itu sampai menangis. Ditanya oleh seseorang, apakah batal puasa kita apabila kita baru dapat makanan, kita gabungkan langsung buka puasa sama sahur? Nangis syekhnya. Nangis, kok masih ada orang-orang kelaparan sampai seperti itu. Buka puasanya itu langsung gabung dengan sahur. Apakah sah puasanya? Iya, sah puasanya kalau ditanya sahnya. Tapi ya gimana, karena kondisi itu. Ya, tapi kalau mana yang lebih afdol, tentu ketika subuh, ketika maghrib, subuh, ketika maghrib. Fantabih lihada ayyuhum ahsanu amala walidzalika tajid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu minal ibadat ma kana ahsan. Oleh karenanya kau dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beribadah itu bukan banyak-banyakan, tapi beliau ibadahnya itu mana yang lebih afdol, mana yang lebih baik. Yahutsu ala tiba'il janaiz wa tamurru bihil janaiz wa la yatba'uha. Contoh, Nabi pernah memerintahkan, menganjurkan para sahabat untuk mengantarkan jenazah. Tapi terkadang pernah Nabi SAW mendapati ada jenazah lewat di depannya, Nabi tidak ikut mengantarkannya. Ya, wallahu alam, bisa jadi karena mungkin jenazah orang yang fasik atau jenazah orang yang punya utang atau munafik misalnya. Ya, maka yang lebih afdol ketika itu tidak diiringi jenazahnya. Bagi orang yang memang memiliki kedudukan atau punya ilmu atau dia dipandang sama masyarakat, maka yang lebih afdol tidak mensolatkan dan tidak ikut memakamkan orang-orang yang fasik. Itu yang lebih afdol. Yahutsu ala an nasuma yauman wa nuftiru yauman wa ma'a dzalik huwa la yaf'alu hadha bal kana ahyanan yutilu shauma hatta yuqal la yuftir wa bil aks yuftiru hatta yuqal la yasum. Nabi terkadang menganjurkan untuk puasa, tapi terkadang Nabi sendiri juga poso. Ya, bahkan terkadang Nabi SAW puasa sampai sahabat mengatakan gak tahu buka Nabi. Dan terkadang Nabi SAW enggak puasa sampai para sahabat mengatakan gak tahu poso Nabi. Iya kan? Karena mengikuti mana yang lebih afdol, mana yang lebih ahsan. Kullu hadza yattabi' ma kana ardalillahi azza wa jalla wa aslah liqalbihi. Semua itu mengikuti mana yang lebih afdol di sisi Allah dan mana yang lebih baik untuk hati. Dan hati-hati dengan perangkap-perangkap syaitan. Ya, syaitan terkadang menghiasi kita untuk semangat beribadah sampai akhirnya melalaikan yang wajib. Ya, sampai akhirnya melalaikan yang wajib. Pernah berapa tahun yang lalu itu? Ya, kita masih usia-usia belasan tahun lah. Ya, kita melaksanakan qiyamul lail, salat malam, tarawih yang malam itu. Mulai jam 12 sampai jam 2:30 itu. Panjang. Nah, kita sama teman-teman rame-rame biasanya. Nah, ketika itu selesai kita sahur, mau berangkat sholat subuh. Kita telepon, engko nanti ketemuan ya di masjid subuhan. Oh, anak nggak subuh ke masjid. Tuh. Kenapa? Iyo, capek aku tadi malam. Sholat. Loh, apa sih? Sholatmu yang 2 jam lebih tadi malam itu, jika dibandingkan dengan sholat subuh 2 rakaat, yang cuma berapa menit sih? Sholat subuh? 10 menit, 15 menit. Mana yang lebih afdol? Yang 10 menit, 15 menit tadi. Dibandingkan dengan 2 jam yang tadi malam itu. Ini bukan kita ngembosi antum untuk nggak sholat tarawih, enggak. Ya tetap, cuman hati-hati dengan bisikan syaitan. Syaitan membisikkan kepada kita, kau kan sudah lama, sudah capek, kau sudah habis waktumu di masjid. Sudah, sekarang di rumah gantian. Ya, terkadang syaitan membisikkan seperti itu. Enggak. Maka seorang muslim dia harus cerdas untuk melihat mana yang lebih diridhoi oleh Allah, mana yang lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala.
untuk dia kerjakan, dan mana yang kurang afdol untuk dia tinggalkan. Intinya kita berusaha untuk menghadirkan kualitas ibadah yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa kalau masalah-masalah dunia kita itu telaten menuntut kesempurnaan, tapi kalau untuk masalah akhirat, untuk masalah ibadah, terkadang kita nggak memperhatikan kualitas itu, sembarang kalir, acak-acakan, ya kan, asal-asalan, wis pokoknya yang penting ibadah, nggak memperdulikan kualitas. Nah, maka ini konsep yang keliru. Dalam masalah akhirat maka kita harus lebih memperhatikan kualitas. Sedangkan dalam masalah dunia, ya wis kurang lebih, nggak perlu dituntut sempurna masalah dunia ini, nggak perlu menuntut kualitas yang baik dalam masalah dunia ini. Ya, tapi demikian Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mementingkan, memprioritaskan urusan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, Allah juga mengatakan ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian dari harta-harta duniawi sing ditelateni, sing harus sempurna, harus bagus, gak gelem sing ngecek-ngecek, itu yanfad, akan sirna, akan kalian tinggalkan. Dan apa yang kalian yang terkadang kita acak-acakan mengerjakannya, itu yang kekal di sisi Allah Azza wa Jalla, itu yang abadi di sisi Allah, itu yang akan ketemu sama kita di sisi Allah. Adapun harta duniawi semuanya akan ditinggalkan. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke ayat yang ke-8. Ini tinggal satu ya. Sabtu besok masih ada? Masih kan ya? Ya. Tinggal satu sebelum kita masuk bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi kita sehat dan bisa menjalankan ketaatan di bulan Ramadan dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.